Kita masih pada rangkaian pembicaraan Al-Kabirah Ar-Rabi'ah, yakni dosa besar yang keempat, tentang meninggalkan sholat, meninggalkan sholat. Dan sudah kita bahas tentang siapa orang yang dimaksud, atau siapakah yang dimaksud dengan orang yang telah meninggalkan sholat. Kemudian juga kita telah membahas tentang kapan seorang anak itu dianjurkan untuk mengerjakan sholat. Juga telah kita bahas tentang hukuman atau bahaya orang yang melakukan sholat dengan tidak sempurna, di mana sholatnya tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, dan juga tidak sempurna qiraah atau bacaannya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukuman ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Yang dimaksud di sini adalah kaum pria, ya. Adapun kaum wanita pada asalnya sholat mereka di rumah mereka jauh lebih baik dibandingkan sholat mereka di masjid-masjid kaum muslimin. Akan tetapi tentu apabila seorang wanita akan mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka kita tidak boleh untuk melarang mereka, asalkan mereka berangkat dengan menutup aurat, ya, dan menghindari segala macam perkara-perkara yang bisa menimbulkan gangguan bagi kaum wanita. Di antaranya adalah mengenakan wewangian sehingga menarik perhatian kaum pria, atau kondisi perjalanan menuju ke masjid kaum muslimin sedang tidak aman, maka mereka lebih dianjurkan untuk melakukan sholat di rumah mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk melakukan sholat di masjid-masjidnya Allah. Ini bersama kaum muslimin secara berjamaah. Kemudian kita akan membahas juga kelanjutan dari ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah, yang boleh kita katakan ini adalah sesi yang kedua. Kita akan mulai bacakan beberapa athar dan riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Al-Kabair. Yang pertama adalah athar, dan athar ini atau hadis ini dinilai dhaif, ya, oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, tapi alangkah baiknya akan kita baca karena tidak setiap yang dhaif lantas isinya ditinggalkan begitu saja. Jadi secara sanad dia dhaif, akan tetapi isi dari hadis tersebut bukan berarti disia-siakan. Yang pertama adalah dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa akhrajal hakimu fi mustadrakihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam mustadraknya. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma aidan. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathatun, ada 3 orang, la'anahumullah, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama adalah man taqaddama qauman,
wa hum lahu karihun. Artinya man taqaddama qauman adalah orang yang maju mengimami satu kaum, sekelompok orang. Wa hum lahu karihun, padahal orang-orang tadi tidak suka kepada orang tersebut. Berarti ini adalah larangan untuk mengimami satu kaum yang mereka tidak suka dengan kita. Jadi juga imam harus mawas diri. Kenapa kok orang-orang benci dia? Demikian. Walaupun sekali lagi hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi kita sebagai imam harus berhati-hati. Demikian juga dalam memilih imam. Ya, memilih imam, memilih pemimpin. Kita juga harus berhati-hati. Yang kedua, wa imra'atan batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang menghabiskan malamnya, yakni melalui dan melewati malam harinya, tidur, ya, istirahat. Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, padahal suaminya sedang marah kepadanya. Maka hadis ini menunjukkan dan mengajak kepada kaum wanita untuk senantiasa mencari ridho suami. Ya, supaya dia melewati hari-harinya dalam keadaan diridhoi oleh suami sehingga terlepas dari laknat Allah Ta'ala. Sekali lagi hadis ini dhaif, tapi bukan berarti kalau ada wanita dimurkai suami santai aja, hadisnya dhaif. Tidur, enggak perhatian dengan sikap suami kepada dia, enggak. Ini walaupun hadisnya dhaif, tapi sikap kehati-hatian bahwa seorang wanita itu jangan sampai dibenci oleh suaminya, yang membuat suaminya murka. Kemudian yang ketiga, wa rajulun sami'a hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, thumma lam yujib. Seseorang yang mendengar seruan muadzin hayya 'alas shalah, ayo kita tegakkan salat, hayya 'alal falah, ayo kita mencari kebahagiaan, thumma lam yujib, tapi ternyata dia tidak mau menjawab panggilan tersebut, alias tidak mau sholat berjamaah. Nah ini inti dari pembahasan hadis tadi, bahwa orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah padahal dia mendengar panggilan muadzin, maka dia akan terlaknat, ya, akan terlaknat. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi sekali lagi bukan berarti isi hadis tersebut kita tinggalkan begitu saja. Oh santai saja, ternyata hadisnya dhaif, enggak sholat jamaah enggak apa-apa. Banyak hadis yang sahih yang menerangkan tentang bahaya orang yang meninggalkan jamaah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukil athar dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Telah berkata Ali bin Abi Thalib, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Jadi kalau orang yang rumahnya dekat dengan masjid, maka sholatnya harus di masjid, kecuali kalau ada udzur. Qil, dikatakan dan ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, wa man jarul masjidi, siapa yang dimaksud tetangga masjid? Berkata Ali radhiyallahu taala anhu, man sami'al adzan. Tetangga masjid adalah orang yang mendengar adzan. Ya. Orang yang mendengar adzan dengan suara yang normal. Adapun sekarang terkadang masjid 1 kilo pun sudah terdengar. Ya, maka mendatangi yang utama jauh, akan tapi yang lebih utama adalah orang yang dengan suara biasa, muadzin dengan suara nyaring, dia mendengar suaranya. Biasanya suara nyaring itu terdengar dengan jelas ketika waktu sepi. Ya, ini waktu
waktu subuh. Apalagi di zaman itu, di zaman di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat belum ada pengeras suara, yang dipilih adalah muadzin yang suaranya lantang. Ya, seperti Bilal radhiyallahu taala anhu. Nah, orang yang mendengar panggilan adzan, apalagi kalau di zaman sekarang, jarak 1 kilo itu masih mudah ditempuh dengan apa? Sepeda motor. Kalau enggak sepeda motor ya mobil. Kalau jalannya halus ya kursi roda, sepatu roda, apa ya, skateboard. Jadi bisa ditempuh dengan mudah, maka datangi masjid. Ya, datangi masjid. Baik, kemudian kita masuk pada athar berikutnya, hadis. Athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan athar ini athar yang sahih. Wa rawal Bukhari fi sahihihi an Abdullah ibn Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah satu ulamanya sahabat, ya, salah satu ulamanya sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman, siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok, ini pada hari kiamat, musliman dalam kondisi muslim, yakni yaumul qiyamah, fal yuhafid ala haula'is salawatil khams, maka hendaklah dia menjaga salat 5 waktu, haitsu yunada bihinna, ketika salat itu dikumandangkan adzan. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi muslim, maka hendaklah menjaga salat 5 waktu apabila sudah terdengar apa? Adzan. Artinya apa? Datangi tempat untuk pelaksanaan salat 5 waktu, yaitu apa? Masjid. Yaitu masjid. Karena buat apa dibangun masjid kalau tidak untuk digunakan? Ya, tidak untuk digunakan berjamaah. Makanya pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu tidak wajib, maka nanti akan bertentangan dengan keutamaan membangun masjid. Ini bangun masjid tapi nggak ada isinya, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia. Dibangun masjid pahalanya besar, kemudian memakmurkan masjid pun pahalanya besar. Dan kesalahannya bagi yang meninggalkan jamaah pun besar. Maka kita lanjutkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi muslim, maka hendaklah dia menjaga salat 5 waktu tatkala dikumandangkan adzan. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud menerangkan, wa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sebuah sunan al-huda, ajaran-ajaran penarik hidayah. Ajaran-ajaran hidayah. Jadi salat berjamaah disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud sebagai apa? Sunanul huda. Ajaran-ajaran kebaikan. Dan ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa innahunna min sunanil huda. Salat jamaah itu, salat 5 waktu dalam jamaah itu termasuk sunanul huda. Ajaran-ajaran kebaikan. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi. Seandainya kalian mengerjakan salat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi, sebagaimana seorang mutakhallif, seorang yang ketinggalan jamaah atau bahkan meninggalkan jamaah dan dia salat di rumahnya sendiri, sengaja tidak
Kalau mutakhalif itu kita artikan pelanggar, ya. Orang yang melanggar aturan, ya. Mutakhalif. Kalau seandainya kalian melakukan salat 5 waktu di rumah-rumah kalian sendiri, sebagaimana salatnya orang yang melanggar aturan di rumah dia, la taraktum sunnata nabiyikum. Berarti kalian telah meninggalkan ajaran nabi kalian. Berarti salat jamaah adalah termasuk ajaran nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggalkan salat jamaah berarti meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya? Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Seandainya kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, la dhalaltum. Apa dhalaltum? Niscaya kalian akan tersesat. Jadi sholat jamaah itu menarik hidayah. Makanya dikatakan sunanul huda. Huda itu hidayah. Ajaran-ajaran yang menjadi sebab seorang mendapatkan apa? Hidayah. Salat jamaah. Kalau ajaran-ajaran ini ditinggalkan, maka menyebabkan kita tidak mendapatkan apa? Hidayah alias tersesat. Ya, alias tersesat. Jadi kalau kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, la dhalaltum, kalian niscaya akan tersesat. Kemudian beliau menceritakan dengan lebih tegas lagi. Walaqad ra'aituna, dan sungguh dulu kami memandang. Siapa ini? Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain. Walaqad ra'aituna, dulu kami memandang, menganggap, wa ma yatakhallafu anha, bahwa orang yang meninggalkan salat jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Masya Allah, ini ngeri. Dulu kami berpendapat, ini kami para sahabat, murid-murid langsung dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang meninggalkan salat jamaah itu munafikun ma'lumun nifaqi au maridun. Hanya ada dua kemungkinan. Dulu di zaman kami, orang yang meninggalkan sholat jamaah itu hanya ada dua kemungkinan. Satu, marid. Apa marid? Sakit. Ya, karena sakit tidak bisa datang. Ini sakit yang benar-benar menghalangi untuk pergi sholat jamaah. Yang kedua, munafikun ma'lumun nifaq. Seorang munafik yang nyata-nyata kemunafikannya. Ngeri banget ya di zaman itu. Subhanallah. Jadi kalau ada sahabat sampai enggak datang sholat jamaah, itu dicurigai. Jangan-jangan ini adalah kelompoknya orang munafik. Atau mungkin sedang apa? Sakit. Hanya ada dua kemungkinan itu. Kalau zaman sekarang kita ini banyak alasan. Ya, sibuk dengan kerjaan lah, mepet waktunya lah, badan kotor lah, pakaiannya kotor lah, badan bersih tapi pakaiannya kotor, pakaian bersih tapi badannya kotor, misalnya. Terlalu banyak alasan. Ya. Kerjaan belum selesai lah, nanggung lah, nanti kan bisa, gitu, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di zaman sahabat tegas, kata Abdullah ibn Mas'ud, dulu kami berpendapat, dulu kita kalangan sahabat. Kalangan sahabat itu berarti para kiai kelas kakap. Ya. Nomor satunya para kiai. Kalau boleh dijejer dengan para ulama di zaman sekarang, ya mereka ulamanya ulama. Ya. Karena murid langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pendapat mereka? Kalau ada orang ketinggalan dari sholat jamaah, yakni enggak ikut sholat jamaah, hanya ada satu dari dua kemungkinan. Kalau enggak sakit, maka munafik. Yang cetro welo-welo kemunafikannya. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjaga salat dalam jamaah. Allahumma amin.
Walaqad kana ar-rajul. Kemudian beliau menceritakan sebuah fenomena di zaman itu. Di zamannya Abdullah ibn Mas'ud. Zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana ar-rajul. Dulu seseorang itu yu'ta bihi. Didatangkan menuju sholat jamaah. Yuhada baina rajulaini. Dipapah. Papah nggih. Pegang kanan, pegang kiri. Dipapah di antara dua orang. Hatta yuqama fis shaf. Sampai akhirnya dia bisa berdiri di shaf kaum muslimin. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau sampai dipapah dua orang berarti jalannya sangat kesulitan. Kalau kita sekarang berarti pakai dua kruk. Kruk nih harus nih. Kruk kanan dan kruk kiri. Atau kalau bukan kruk ya berarti apa itu? Gini. Kaki 3. Kenapa? Dalam? Sikil besi. Yang gini loh jalannya. Apa itu namanya? Kakinya 4 ya berarti ya. 4. Atau yang kaki 3 gitu. Ya, ini pakai teken dan seterusnya. Nah ini dulu fenomenanya kayak gitu. Hatta yaji'a ilal masjid li ajli sholatil jamaah, atau sampai dia bisa datang ke masjid untuk ngerjakan sholat jamaah. Ini luar biasa ini. Padahal dia berarti adalah orang yang sedang sakit, tapi dia dibawa. Demi apa? Demi terhindar dari sifat orang munafik. Ya. Demi terhindar dari ancaman-ancaman yang tadi sudah disebutkan. Baik. Nah, kemudian selesai athar dari siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Faedah yang bisa diambil bahwa sholat berjamaah itu adalah sunanul huda. Ajaran-ajaran yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan apa? Hidayah. Dan hidayah itu sangat mahal. Sebab seorang mendapatkan hidayah diantaranya adalah bersolat jamaah. Kalau kita tinggalkan sholat jamaah, pelajaran yang kedua, kata Abdullah ibn Mas'ud, la dolaltum. Kita bisa tersesat. Ya, kita bisa tersesat. Dan faedahnya sholat jamaah itu besar sekali. Di antaranya adalah bertemu dengan kaum muslimin. Ya. Yang kedua, pahala yang sangat besar. Dilipatkan berapa kali lipat? 25 atau 27 kali lipat. Dan ini keuntungan yang luar biasa. Kalau sholat sendiri, sholatnya dapat setengah. Ya, setengah tok. Tapi kalau berjamaah, misalnya dia dapat setengah, dilipatkan. Sampai 25 kali lipat. Ini berarti luar biasa. Setengah kali 25. Baik. Faedah yang ketiga diantaranya adalah bersalaman dengan kaum muslimin ketika berjumpa. Dan ini bisa menggugurkan dosa. Faedah yang selanjutnya keempat, ya, bisa belajar ilmu agama. Nah biasanya setelah sholat ada pengajaran agama, wasiat, nasihat, tausiah, dan seterusnya. Ini adalah athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Faedah selanjutnya adalah athar tersebut, bagaimana kesepakatan sahabat, mereka berpendapat bahwa orang yang ketinggalan sholat jamaah nggak mau mendatangi jamaah hanya ada dua, maridun, sakit, atau munafik. Ya, orang yang munafik, orang yang ingin sembunyi, ya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut pada athar yang lain, atau boleh dikatakan semacam kisah, ya. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa kana Rabi' bin Khaytham, seorang ulama bernama Rabi' bin Khaytham, qad saqata shiqqahu fil faliji, badannya itu sudah lumpuh separuh. Saqata shiqqahu fil faliji, yakni separuh badannya sakoto. Sakoto artinya apa? Lumpuh, jatuh lumpuh. Fil faliji karena serangan stroke.
Jadi orang stroke bisa kita bayangkan ya. Subhanallah. Fakana yakhruju ila shalah. Tapi dia tetap keluar menuju sholat jamaah. Yatawakka'u ala rijlaini. Saya tidak tahu ini artinya apa. Kalau di sini bersandar dengan dua kakinya. Kalau saya gambarkan itu, mohon maaf ya, ngesot. Yatawakka'u ala rijlaini. Dua kakinya disandar. Jadi mungkin jalannya tidak bisa apa? Berdiri. Tapi mungkin dia entah merangkak, entah sampai apa tadi? Ngesot. Ya, subhanallah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini Rabi' bin Khaytham. Ya. Fayuqalu lahu, maka orang-orang pun berkata kepada Rabi' bin Khaytham, ya Aba Muhammad, wahai bapaknya Muhammad, ini Rabi', qad rukhisa laka an tusalliya fi baitika. Sesungguhnya engkau ini sudah mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah. Anta ma'dzur. Kau memiliki udzur. Sakitmu sangat berat. Sampai datang ke masjid juga dalam kondisi sangat berat. Apa kata Rabi' bin Khaytham? Huwa kama taqulun. Ya, sejatinya memang seperti yang kalian katakan. Yani saya adalah orang yang mendapatkan apa? Udzur. Walakin akan tetapi asma'ul muadzina yaqulu hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Tapi aku senantiasa mendengar muadzin mengumandangkan ajakan untuk sholat dan ajakan untuk mencari kebahagiaan. Faman istata'a an yujibah, maka barang siapa yang mampu untuk mendatangi panggilan muadzin walau zahfan, walaupun merayap, au habwan, sama ya, walaupun merayap, walaupun ngesot, fal yaf'al, hendaklah dia mengerjakannya. Kita ini kadang bermudah-mudah untuk meninggalkan jamaah hanya karena sedikit pusing. Yang saya katakan sebagian pusing itu kadang kakean geledak. Ya, kebanyakan apa? Kebanyakan tidur. Ya, kebanyakan tidur karo nyekel HP, nanti turun nyekel HP, mengkurep nyekel HP, melumah nyekel HP, turu HP ini masih dicekel. Saya ingin kebanyakannya apa? Tiduran. Maka coba dilawan sedikit. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Ini lihat Rabi' bin Khaytham padahal dia setruk. Ya. Saya jadi teringat tetangga saya, hafizahullah ta'ala, beliau juga ada yang stroke tapi rajin sholat, Masya Allah. Beliau kalau kan tempat sholat kita di atas, di lantai atas. Kalau sampai beliau itu merasakan bahwa turun mundur itu lebih enak daripada turun maju. Jadi beliau kalau menurun tangga itu mundur. Masya Allah perjuangannya. Kita yang sehat ya mungkin tidak seberapa ya berangkat naik turun tangga. Tapi kalau bagi beliau ada sesuatu hal yang sangat berat. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan juga beliau. Allahumma amin, dan juga kaum muslimin semuanya. Baik. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan penukilannya. Wa qala Hatim al-Asam, berkata Hatim al-Asam, fatatni marratan salatul jamaah. Suatu hari saya ketinggalan salat jamaah, yani enggak sempat ngejar jamaah. Fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari, maka ada satu orang yang melayatku, menyampaikan duka cita. Siapa? Abu Ishaq al-Bukhari. Satu aja orang itu. Jadi suatu saat saya ketinggalan sholat jamaah. Datang Abu Ishaq al-Bukhari, kemudian dia mengatakan jangan ikut atau turut berduka. Dia mengatakan saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa panjenengan. Kira-kira kita pernah enggak digitukan oleh teman kita, digitukan oleh istri kita, atau diperlakukan seperti itu oleh teman kita? Ini imam tinggal mana nih fulan enggak kelihatan.
Nggak tahu Ustaz, tadi ada kok di rumah. Akhirnya kita berkunjung ke rumah. Ya akhi, kenapa akhi? Anak ketiduran akhi. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat musibahmu ini. Kayaknya belum ada nggih. Malah biasanya, kenapa antum tadi enggak datang? Wah, anu keturunan ya. Antum itu. Kok ora dilasutke sisan. Subhanallah. Kalau ini beliau mengatakan saya suatu saat ketinggalan sholat jamaah. Kemudian datang ngelayati saya satu orang, yaitu Abu Ishaq Al-Bukhari. Wahdah. Kemudian beliau mengatakan, Abu Hatim Al-Asam, walau mata li waladun la azani akthar min asyrati alaf insan. Seandainya saya tertimpa musibah meninggalnya anak saya, niscaya yang melayat kepadaku puluhan ribu. Ya. Lianna musibatad din indan nasi ahwan. Karena menurut mereka musibah yang menimpa agama kita itu lebih ringan. Jadi yang melayat lebih sedikit. Ya. Wa musibatu ad-dunya lianna musibatad din indan nasi ahwanu min musibatid dunya. Karena banyak manusia menganggap bahwa musibah yang menimpa agama jauh lebih ringan ketimbang musibah yang menimpa dunia kita. Padahal sebaliknya yang benar. Seandainya terjadi musibah, tapi agama kita masih apa? Selamat, maka kita banyak-banyak bersyukur bahwa musibah itu tidak mengenai agama kita. Dan Masya Allah kaum muslimin kita saksikan luar biasa Allah memberi hidayah kepada mereka. Termasuk saudara-saudara kita yang di mana? Palestina. Hancur-hancuran rumahnya. Berantakan badannya. Tapi sholat ya tetap sholat. Luar biasa. Ya. Dan juga kaum muslimin di Indonesia. Kalau kita datang ke tempat-tempat musibah, tempat-tempat bencana, kita dapatkan mereka tetap sholat, Masya Allah. Ini kebahagiaan tersendiri. Bahwa mereka masih berpegang dengan ajaran Islam di tengah-tengah musibah yang menimpa dunia mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menimpakan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Allahumma amin. Wa kana ba'dus salaf yaqul. Sebagian ulama salaf berkata, ini luar biasa ini. Ma fatat ahadun salatul jamaah, tidaklah seseorang ketinggalan sholat jamaah. Ini sama sekali nggak bisa mengerjakan apa? Jamaah. Illa bidzambin asabah. Kecuali pasti karena dosa yang dia kerjakan. Maka bagaimana halnya kalau ketinggalan sholat jamaah di bulan Ramadan? Jangan-jangan karena apa? Dosa. Bahkan ulama banyak menerangkan bahwasanya terhalangnya seseorang dari beberapa atau berbagai jenis ibadah itu adalah karena dosa. Di antaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, yang menerangkan bahwa beberapa ibadah itu terhalang untuk dikerjakan karena dosa yang kita lakukan. Suatu saat datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri seorang dan mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai Hasan Al-Basri, abitu mu'afan, saya di malam hari sehat, tensi normal, kolesterol oke, asam urat nggak ada, apalagi nggak meriang, nggak sakit gigi, ya kan? Dan saya sudah siapkan air untuk wudhu. Dan saya bertekad untuk mengerjakan sholat malam. Kalau di zaman kita mungkin sudah tak pasang jam beker. Ya, mungkin ditambah itu. Jadi sudah siap-siap untuk sholat malam. Tapi ternyata orang itu ketiduran. Fama balilah akum. Tapi kenapa saya nggak bisa bangun, wahai Hasan Al-Basri? Oh, sehat saya itu. Ibaratnya tidur sudah awal, persiapan sudah matang. Tapi kok saya nggak bisa bangun? Mungkin kalau kita yang dimintai nasihat, kita akan mengatakan, mungkin jam bekernya kurang pas mungkin.
nggak bunyi. Atau mungkin kamu terlalu capek di siang hari, mungkin jadi malamnya terlalu apa? Capek ketiduran. Atau mungkin kamu jangan makan setelah apa sebelum tidur tuh jangan makan dulu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau Al Hasan Al Basri langsung jelep, apa kata beliau? Dzunubuka qayyadatka. Dosamu itu loh yang membelenggumu. Dosamulah yang membelenggumu. Itu kan jelep tenanan. Ini nasihat Hasan Al Basri kepada orang lain. Sufyan Ats-Tsauri langsung memiliki testimoni yang dia rasakan sendiri. Beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri imam besar, hurrimtu qiyamal lail khamsata asyhur. Saya 5 bulan tidak bisa salat malam. Bidzambin, karena ada satu dosa yang saya kerjakan. Para sahabatnya bertanya, muridnya bertanya, dosa apa yang kau maksudkan wahai Sufyan? Kata Sufyan Ats-Tsauri, ra'aitu yauman rajulan yabki. Suatu saat saya masuk masjid, melihat ada seseorang sedang apa? Nangis di dalam masjid. Berdoa mungkin, lagi sholat. Maka aku pun fakultu fi nafsi, aku pun batin dalam benakku, hadza murai, orang ini paling sedang riak. Orang ini paling sedang pamer. Karena itulah, karena batinan Allah itulah, karena prasangka buruk itulah, dia terhalang dari sholat malam selama berapa? 5 bulan. Maka ini sejalan dengan perkataan sebagian ulama salaf yang mengatakan kalau ada seorang tidak bisa mengerjakan sholat jamaah, berarti pasti karena dosa yang dia kerjakan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qala Ibnu Umar. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Umar. Kharaja Umar, suatu saat Umar bin Khattab keluar. Ila haitin lahu, menuju ke perkebunan kurma dia. Ngecek kebunnya. Jadi Umar punya kebun. Kalau zaman sekarang berarti apa nggih? Perusahaan. Ya, perusahaan dia. Toko serba. Karena orang yang memiliki kebun kurma berarti kaya. Ya. Nah, ini kalau zaman sekarang to serba, perusahaan, pabrik, ya, dan seterusnya. Keluarlah Umar bin Khattab menuju ke perkebunan kurma dia. Faraja'a, kemudian pulang dari kebun, waqad shallan nasul asra. Ternyata manusia sudah selesai sholat asar. Para sahabat selesai sholat asar, ketinggalan sholat jamaah. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fatatni salatal asr. Aku ketinggalan salat asar fil jamaah, secara berjamaah. Apa kata beliau? Ushidukum, saksikanlah oleh kalian. Kata Umar bin Khattab. Anna haiti, kebun kurmaku yang itu. Ini toserbaku, pom bensinku, lagi apa? Gudang duitku, ya, yang itu alal masakini sadaqah. Saya sedekahkan ke orang-orang miskin. Liyakuna kafarah lima sana'a Umar, supaya menjadi penebus kesalahannya Umar. Ini ketinggalan sholat jamaah sampai apa? Nyumbang perusahaan. Kalau kita nyumbang apa ya Mina? Sandal. Nyumbang apa ya? HP kegedean. Sandal jepit ini saya sumbangkan ke masjid. Kafarah karena telat sholat jamaah. Ya mending itu. Kalau zaman sekarang subhanallah, sholat jamaah ketinggalan ya sudah. Maka coba kita tanamkan kecintaan lebih terhadap sholat jamaah. Sebagaimana dulu para sahabat sangat cinta dengan sholat jamaah. Sebagaimana para ulama salaf sangat cinta dengan sholat jamaah. Wal haitul bustan fihi nakhl. Haid itu adalah kebun yang berisi pohon kurma, pohon mahal saat itu. Kalau di sana pohon termahal ya kurma. Kalau sekarang ya mungkin jati ya, mungkin ya, atau pohon yang lainnya. Baik.
Sedikit lagi, wa yakunu i'tina'uhu bihuduri salatil jamaah wal fajr asyaddu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan seorang mukmin hendaklah perhatian dia menghadiri salat jamaah isya dan salat jamaah subuh lebih semangat dibandingkan dengan salat jamaah yang lainnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hataini salataini athqalu salawat alal munafikin. Karena salat isya berjamaah, salat subuh secara berjamaah adalah salat yang paling berat untuk orang-orang munafikin. Jadi supaya kita ini membuktikan di hadapan Allah bahwa kita ini bukan orang munafik, salah satu caranya adalah apa? Hadirlah sholat isya secara apa? Berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Maka kata Abdullah ibn Umar, ini putranya Umar, kunna, dulu kami, ini para sahabat, idza takhallafa mina insanun fi salatil isya was subuh, kalau ada orang kok ndak hadir sholat isya dan subuh fil jamaah dengan berjamaah, asakna bihi dhanna, maka kami sudah berprasangka buruk, an yakuna qad nafaq, jangan-jangan orang itu termasuk orang munafik, tentunya dalam kurung yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngeri nih. Jadi dulu ada kelompok orang munafik yang diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Dia hafal nama-nama orang munafik. Sementara sahabat yang lain cuma menduga-duga. Umar pun nggak tahu siapa saja orang munafik. Sehingga pernah dia mendesak Hudzaifah untuk bertanya, ya Hudzaifah, adzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut aku termasuk gerombolan munafik? Kata Hudzaifah ibnul Yaman, bukan wahai Umar. Dan saya tidak akan mau lagi menyebutkan setelah pertanyaanmu ini. Jadi kalau ada orang datang lagi, saya nggak akan kasih tahu. Cuma kepadamu saja, kamu bukan. Jadi Rasul SAW pernah menyebut nama-nama orang munafik. Sahabat lupa, yang ingat Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau ada orang ketinggalan salat jamaah isya subuh, pada prasangka, jangan-jangan ini kelompoknya orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita ini dan kita alhamdulillah sudah selesai dari dosa besar yang keempat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada dosa besar yang kelima dan seterusnya setelah 2 bulan libur Ramadan sama apa? Awal. Lama ndak? Lama nggih. Makanya kalau lama nggih saya mohon maaf lahir batin. Lebaran dhisik. Ya mohon maaf karena memang biasanya hari-hari itu penuh dengan apa? Kesibukannya, secara pribadi, secara keluarga dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang telah kita pelajari sehingga menumbuhkan iman kepada Allah taala dan menumbuhkan amal soleh. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.